Kenapa senang sama Islam? Ada pemantiknya. Apa itu? Pemantiknya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tiada berubah. Oh Bapak Pendeta, jangan rubah-rubah lagi yang sudah berubah. Kalau merubah kembali kepada yang asli boleh saja. Iya. No problem. Betul. Insya Allah. Dan sejak itu terbukalah hati saya. Dan akhirnya Pikir saya, pendeta selalu bilang Islam ini salah, Islam ini sesat. Alamak, nggak betul kali. Mulailah mencari kita Islam. Kubacalah. Dan pas pula pertama kali ketemu, namanya ada buku kecil 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, usai pensyahadatan Ananda, ini ada tadi wisuda Ananda Omilia Gawasa yang suka malu-malu kucing. Mbak Lia dari Nias. Mbak tak Nias ya? Mulai dari iqamah dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Qad qamati shalah, qad qamati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Surat pendek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamina innaka hamidum mazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Diberikan berkah melimpah ya. Amin. Muka-muka ceria semua ini. Kenapa? Karena calon sudah bukan calon ya, sudah jadi anggota umat surga ya. Iya. Amin. Betul. Ya. Baik, di belakang Dosan ada ya. Mbak Kristi Pinasang. Ya. Kristi Minasang. Kristi Pinasang, mualaf juga. Terus Amboni tadi ya, Amboni ya. Oh ini Amboni. Ya. Kemudian ada Ibu Cinderella Lee. Saya selalu ingat namanya karena namanya Cinderella ya. iya, Ibu Cinderella Lee. Ada memang Cinderella. Bareng sama Cici Jesslyn. Bareng satu waktu yang sama. Subhanallah walhamdulillah. Insyaallah ini menjayakan Islam insyaallah ya. Amin. Dan pribadi masing-masing mualaf ini insyaallah diberjayakan Allah dengan rezeki melimpah ya, dengan taat, dengan harus kuat ya. Dari kita diri sendiri harus ada usaha kuat ya. Insyaallah. Dan pasti Allah menolong. Amin. Kami sudah mengalami. Ya. Dan para ibu-ibu tuan guru semuanya yang hadir di sini, ibu semuanya, ustazah Sama ibu kita tuan rumah ya. yang hadir di sini. Ibu tuan rumah kita? Ya, ustazah Maslahah di sini. Amin. Ini insyaallah rumah yang berkah. Dilimpahi Allah berkah rahmat. Di samping kanan, yang paling kanan ini Abang Farhad. Ini magang menjadi kristolog. Wah, subhanallah, Ustaz kristolog ya. Calon kristolog nih. Ini magang bersama kami menjadi kristolog. Nah, terus kemudian di samping kanan saya, tepat kanan saya ini adalah Tuan Guru Bapak mantan pendeta Yesus Simanjuntak. Apa Yesus apa dulu? Si Pertogi Hamonangan. Si Pertogi
Hamonangan. Hamonangan. Simajuntak. Simanjuntak. Sebenarnya itu orang kota yang bilang Simajuntak, sebenarnya Iya. Simajuta. Simajuta. Di sana itu kalau rumah kita disingkat dengan rumah ta. Mobil kita disingkat dengan mobil ta. Jadi maju, Simaju kita, Simajuta. Tapi orang kota bilang Simajuntak. Nah, akhirnya lama-lama ditulis jadi Simanjuntak. Oh iya. Yang tadi itu Simanjuntak gentar itu gimana? Simanjuntak Itu Pak orang membela yang benar saudara itu. kita juga tuh. Iya. Tapi udah mungkin yang lebih Iya. tua dari kita. Itu lagu perjuangan mau merdeka. Ya, coba. Ditulis oleh Kornel Simajuntak. Gimana lagunya? Lagunya begini kali ya. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Betul nggak kalau maju tak gentar? Oh, itu ciptaannya. Kornel Simajuntak. Oh, sengaja dia. Simajuntak. Baru sadar saya. Sengaja dia ya. Dan itu maju tak. Maju tak. Iya. Baru sadar Kan? saya. Kan? Makanya jadi bukan Simanjuntak ya. Iya. Jadi marga kami itu Simajuta. Cuma ditambahkan tak ya. Ini Tuan Guru. Nama ini. Nama lengkap Yesus Sipartogi. Nama lengkapnya Hamonangan. Yesus itu di bahasa Batak Sipartogi Hamonangan. Ya. Jadi Yesus sama dengan Sipartogi Hamonangan. Jadi antum udah buat di YouTube Yesus nggak apa-apa. Ya. Tapi Yesus itu nama bahasa Bataknya Sipartogi Hamonangan. Oh. Tapi masalahnya kenapa macam-macam nama Yesus itu? Oh iya. Ada Isa Al-Masih, ada Isa, ada Joshua, ada Jesus Christ. Itu bahasa lah. Ya, bahasa itu. Nama Yesus Sipartogi Hamonangan. Khatan nggak? Khitan nggak? Sunat? Khitan Hatan. Ya. Tanya Habib Muksin Ahmad Alatas, Oke, bapak baik. angkat Ya. saya. Terjawab. Sunat tahun berapa? 2009 Februari 14. Oh, setelah mu'alaf. Sebenarnya lucu. Gimana? Sebenarnya lucu nih. Saya begitu Allah berikan iman full ya. Ya. Jadi iman itu ada yang nggak full ya. Saya sendiri datang ke masjid, bawa tenteng istri dan anak. Saya bilang setelah kita sapa-sapa lah masuk ke masjid, ketemulah ustaznya. Dia bilang, Ustaz, ini Bapak Simajuta mau Islam sekeluarga. Entah apalah bahasa saya lupa lah, entah alhamdulillah, entah subhanallah dia lah itu ya kan. Ya, ya. Pokoknya dia, pokoknya kebangga lah dia. Ya. Tapi gini Pak, Ya. Bapak dari mana? Ya. Nah, kan gitu juga Ya. kayak antum ini. Dari mana? Saya dari situ. Itu ada gedung namanya Universitas titik. Iya. Oh, Bapak di situ. Oh iya. Kenapa Bapak masuk Islam? Gak usah kau tanya. Karena Islam agama yang sempurna. Menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Bukan menurut Al-Qur'an ya? Kenapa Bapak bilang menurut Alkitab? Iya, karena Islam saya dengar terakhir ini kan baru terakhir itu mungkin bulan-bulan sebelum 2 bulan. Iya. Ada Pak Haji ketemu Mamang, jadi diberikanlah ayat. Karena aku sejak saya di Medan mendengar-dengar dan berteman dengan Islam kan selalu dibilang agama Islam sempurna. Terus bilangnya agama Kristen gak sempurna. Kan gitu. Iya. Itu orang Islam berani ngomong sama saya. Iya. Kenapa? Karena di Medan itu orang Islam kan dominan. Di waktu saya itu mendengar-dengar kalimat-kalimat yang pada saat itu saya sedang Islam, udah mulai suka Islam. Apa? Islam sempurna. Kristen nggak sempurna. Baru orang Islam bilang lagi, orang Kristen kotor. Kenapa aku bilang kotor? Sepatu sandalnya masuk ke gereja. Emang kalian sandal sepatu nggak masuk ke masjid, kaki aja dicuci. Padahal saya udah lihat tapi nggak perhatikan. Jadi kita banyak melihat, tak perhatikan. Maka saya waktu itu saking sudah senang sama Islam. Kenapa senang sama Islam? Ada pemantiknya. Apa itu? Pemantiknya. Kampung saya jauhnya dari kota Medan. Itu 580 kilo di pinggir Danau Toba bagian selatan di kota Bali. Tambah 2 huruf di belakang, G dan E. Kami tidak melihat orang Islam berpakaian Islam, kecuali saya di SMA pelajaran bahasa Indonesia PMP ada
agama di Indonesia Islam. Islam. Ada ceritanya. Tapi kalau kita tanya di gereja sama guru sekolah minggu, pendeta muda yang mengajari kita, ya kebalikan apa yang kita tahu. Kalau Islam mulia, realitanya orang itu bilang kebalikannya. Saya nggak cakap ya, saya nggak cakap kebalikannya itu apa, kalian terjemahkan. Kalau Islam suci, mereka bilang kebalikannya. Termasuk kalau Nabi kita Rasulullah SAW yang mulia, istrinya berapa Mi? Mana umi kita? Umi saya mana? Nggak ada di sana, sholat kali. Ada yang bilang 13, tapi ada yang bilang 9. Ustaz bilang berapa ya? 9. 9 yang resmi. 10. Oh 10. Oh 10. 10 karena meninggal satu berarti tinggal 9. Iya. Tapi berarti ada yang bilang 13 itu pintar-pintaran berarti ya. Oke. Wah, ada mereka bilang 9 istrinya Nabi kalian tukang kawin. Lah. Wahai umat manusia seluruh dunia, apakah antum, saudara Kristen, Buddha, Hindu, ketahuilah Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW, karena saya udah Islam sekarang, 9 bukan tukang kawin. Lihat Nabi Sulaiman bahasa Indonesia, Nabi Salomo di bahasa Batak, istri Nabi Sulaiman itu, Salomo itu 700. Ya, tambah 300. Resmi dikawin itu, jangan bilang dulu, Ustaz saya yang bilang. Oh ya baik. Tapi rupanya saya hitung-hitung kemarin itu 700 setahun 366 atau 365 seperempat. 4 tahun kabisat, Ya. 366. Bikin bulat 365. Ya. 365 dikali 2 tahun berapa? Hampir 700 ya. Ya. Pikir-pikir saya, kalau satu hari disalam dan dicium pipinya, satu hari satu. 1 tahun masih 365. Belum ya, belum ketemu ya. Yang 300 yang 300 setengah lagi mah setahun. Itu kalau satu hari 2 tahun. Bayang kita ini 2 bulan gak ketemu istri, dari mana kau? Kalau di Islam Bang Toib dari mana kau? Padahal tugas di luar kota, surat resmi. Bayangkan saudara, wahai umat manusia seluruh dunia. Di Kristen, Katolik, Protestan, saya tahu resmi di Alkitab ditulis istrinya Nabi Sulaiman, Nabi Salomo bahasa Batak 700 istrinya. Pikirkan bagaimana itu. Tambah 300. Tambah lagi 300 yang tak resmi, namanya gundik. Di Alkitab ada di belakangnya kamus Alkitab, gundi istri yang tak resmi. Maksudnya ya mungkin suka-suka dia dilihat ada perempuan di sana tidak punya suami. Positif lah dulu ya, jangan istri orang Jambil. Karena ada di Alkitab itu juga istri orang Jambil. Itu, oh iya dia juga itu. Nabi Salomo di Alkitab mengambil istri orang pertama kali ada. Oh bukan, maaf, bukan Baginda Salomo. Nabi Daud mengambil istri orang menjadi istrinya dengan cara akal-akalan. Jadi yang saya masuk adalah begini. Kalau ada manusia mau agama apapun dia, nggak saya sebut, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu atau tidak beragama, jangan dibawa ke hati, jangan ada masalah di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Tapi maksud saya, wahai manusia seluruh dunia, ketahui. Bayangkan seorang nabinya di Kristen di Alkitab 700 yang sah, bagaimana mengurus itu? Bagaimana memeluknya itu? Berarti kalau 1 tahun saja itu dibagi berapa? 700 tambah gundi 300, 1000. 1000 dibagi 300 saja dulu 1 hari, 1 tahun dia 300 bersama istri. 65 seperempat sama 66 hari untuk urusan negara. Karena dia kan raja juga. 3 tahun 300 lebih. tahun berarti 3 tahun lebih. 1000 dibagi 300 berarti satu istri berapa hari dipegang? Itu hanya 3 hari. Ya, enggak 3 tahun baru ketemu. Oh 3 tahun kalau satu, 3 kalau tahun satu, baru, iya. kalau satu hari. 3 tahun baru ketemu istri lagi. Oke, berarti kalau dia supaya jangan kelamaan, kalau misalnya yang zaman sekarang kita berpikir ketemu istri 1 bulan baru ketemu istri, kelamaan ya. Bapaknya tugas di luar kota nih. Jangan-jangan, bapak ini Bang Toib. Bang Toib. Ini coba, bayang kalau 10 1 hari, itu berapa? 10 kali 365? Ya. 10 kali. Oh iya. 3 Keliwatannya. Ya. Berarti kalau 700 dibagi 1000 ya, 1000. Jadi 1000 dibagi 365. Hampir Ya, 3. pokoknya hampir 3 tahun. Berarti 3 1 hari dipegang istrinya. Masalahnya dia nabi. Dia raja juga. Kapan ngurusin negara, kapan ngurusi agama?
Urusan kalian itu saudara, saya tidak menyalahkan. Iya, tapi Cuma jangan bilang-bilang Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Jangan bilang tukang kawin. Dengar, saya baca sejarahnya sebelum saya Islam, sekarang saya kagum. Dengar nih ya, ini kisah nyata. Seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, Allahumma shalli wa sallim. dia menikah juga sama janda berumur 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad ini ganteng umur 25, tampan. 10 kali 100 kali tampan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. 10 kali. Ibu-ibu tahu siapa? Berapa kali? 10 kali. Paling tidak 10 kali lebih tampan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang ada di Al-Quran sama yang di Alkitab sama. Tampannya bagaimana itu Nabi Yusuf? Dua loh. Tapi dia menikahi Siti Khadijah. Bayangkan kalau orang mengatakan, termasuk wahai pendeta ya, jangan ada dusta antara kita bapak pendeta di mana-mana, saudaraku, yang saya hormati, yang saya sayangi, insya Allah kalian juga ikut masuk surga. Jalannya satu, yang saya tahu dan sudah saya tahu, dan hanya pasti satu. Karena Yesus mengatakan, saya pengikut Yesus yang mulia, yang suci, yang murni, yang namanya Isa Al-Masih, ada di Al-Quran. Dia mengatakan akan datang seorang penolong yang lain. Itu yang saya ikut. Penolong yang lain itu dia dipenuhi roh kebenaran, dan dia akan mengajarkan seluruh kebenaran. Itulah Rasul Muhammad. Itu kesimpulan dulu. Masalahnya sekarang adalah, kenapa wahai bapak pendeta kamu selalu mengejek-ejek Rasul Muhammad tukang kawin? Lihat dong, bilang dong, Nabi Salomo Sulaiman istri 700, gundit 300. Kasih tahu dong. Oke, maksud saya apa? Jangan lanjutkan lagi pendeta. Jangan lanjutkan lagi mengejek-ejek, menghina, karena sebenarnya pengikut Yesus yang mulia seperti saya ini, Yesus Kristus yang mulia, yang adalah Isa Al-Masih di Islam, saya walaupun di Islam dan orang Islam juga, tidak benar Islamnya kalau tidak mempercayai Isa Al-Masih yang alias Yesus Kristus yang mulia. Jadi Bapak Pendeta semuanya, tolong sampaikan yang benar. Lanjutannya adalah, kalau Nabi Sulaiman istrinya 700, gundinya 300, kenapa kau nggak bilang tukang kawin? Dan saya tidak bilang tukang kawin dari tadi, cuma istrinya 700 sah, tapi gunditnya 300 ada tertulis dalam kitab. Jadi kita sama-sama tahu lah ya, jangan ada dusta dan tidak ada kita mengejek-mengejek, nggak ada. Di Bible ini masih ada tertulis, termaktub ayat yang diperbolehkan poligami 100 istri. Buka langsung, mana? Tambahkan. Masuk. Di konten-konten yang lain sudah ada. Tonton berarti YouTube saya. Di YouTube konten bulan-bulan berapa? Bulan-bulan yang lewat. Enggak. Di beberapa hari kemarin, nanti next akan ditayangkan. Kita buka lagi. Ya. Oke. Nanti ada soalnya berarti kalau saya buka apa? Pokoknya di Alkitab ini ada ayat, ada data informasi. Ya, ini New King James Version. New King James diterjemahkan bahasa Indonesia. Enggak. Yang bahasa Inggris, masih bahasa Inggris, bahasa lain juga, bahasa Yunani, Koine, bahasa Arab dan lain sebagainya, masih termaktub catatan asli bahwasannya diperbolehkan poligami 100 istri. Oke, lanjut saya ceritakan. Kalau yang situ. Bible bahasa Indonesia sudah dihapus. Sudah dihapus. Banyak yang dihapus, banyak yang ditambah, dan banyak yang dirubah-rubah. Itu masalahnya di YouTube saya yang pertama. Kan Alkitab itu dirubah-rubah. Ya. Kan saya udah bilang, ayatnya ada, lagunya ada. Ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tiada berubah. Oh Bapak Pendeta, jangan rubah-rubah lagi yang sudah berubah. Kalau merubah kembali kepada yang asli boleh saja. Iya. No problem. Betul. Insya Allah kita nanti akan bersamai. Lagu yang lain. Lanjutnya, tunggu dulu. Oh, lagu yang lain. Iya, lagu yang lain. Ada lagi yang bermasalah ini. Gimana? Dari mulai saya sekolah pendeta, kami selalu menyanyikan lagunya enak kali karena saya cinta banget sama Yesus. Sampai sekarang masih cinta banget saya. Gimana? Dan tidak salah, semua ya. Dijawab di sini ya. Setuju nggak menjawabnya? Orang Islam tidak benar kalau tidak mencintai Yesus. Betul. Alias Isa Al-Masih yang kita tunggu datang
turun dari langit karena dia udah naik kelah. Betul ibu-ibu? Betul. Jawab dulu dengan bersuara. Betul. Betul sekali. Jadi Bapak Pendeta yang ada mendengar ini informasi kita ini dari YouTube kita ini, tolong disadari, tolong kita ada dusta, tolong ya terbukalah kita sekarang. Damai-damai kita. Kan dunia kita tinggalkan, kita di surga. Siapa yang di surga? Pasti yang mengatakan yang benar. Yesus berkata, jangan kau menyangka aku datang ke dunia ini merubah kitab suci dan kitab para nabi. Saya datang menegakkannya dan menggenapi. Yang lanjut saya cerita tadi, Rasul Muhammad yang sangat mulia ini dan sangat mulia, maka saya tertarik pertama. Berikutnya dia menikah ke istri yang kedua. Antum tahu sekalian, seorang sahabat namanya Bapak Abu Bakar Siddiq yang lahir. Jangan saya duluan ini, jangan lupa saya ini. Dijodohkanlah karena memang Rasul Muhammad SAW yang sangat mulia ini kan nikah tadi sama janda ya, janda yang umur 40 ya. Bayanginlah, kan kasihan juga mungkin ya kalau saya Pak Abu Bakar, wah, dan meninggal pula Ibu Siti Khadijah itu kan meninggal. Saking cinta dan sangat sayangnya Rasulullah itu kepadanya. Ada juga anaknya dari situ kan. Biasanya kalau orang Batak kalau ada anaknya sangat banget, nggak bisa lupa cintanya ya kan. Nah, sedihlah nih Rasulullah ini, seorang sahabat yang tertua, yang tua, anak gadisnya masih muda, belia lah kita bilang, masih muda belia, dinikahkanlah kepada Rasulullah SAW ini. Masih muda belia, ingat ya, ini informasi semua manusia di muka bumi terima ini informasi. Insya Allah akan kita buka konten sendiri. Kita akan mengupas tuntas tentang hadis Rasulullah menikah Aisyah usia 6 tahun itu murtabah sanad. Atau kalau misalnya itu dikategorikan sahih, oke lah, nanti kita akan buka perhitungan sejarahnya secara valid dan seterusnya. Dan kita korelasikan dengan sejarah-sejarah para nabi, termasuk Ibunda Maria menikah usia berapa, Ribka ya, istrinya Nabi Ishak itu menikah usia 3 tahun. Tetapi begini, kalau perhitungan secara valid ya, valid itu Rasulullah menikah Aisyah itu usia 16 tahun. Oke. Yang dari saya dulu yang saya dapat. Karena Aisyah maksudnya yang usia 16 tahun. Ya, istri kedua Aisyah. Oke. Ini wahai semua saudaraku yang di seluruh dunia yang menonton ini, ini KTP saya di Indonesia. Namanya, jangan dilihatkan KTP-nya. Wah, nggak apa-apa. Bahaya. Nggak ada. Ini KTP saya nih. Cari saya di sini ada. Datanya semua lengkap. Dan yang saudara saya yang Islam yang belum tahu saya siapa dan bagaimana, ini sementara begini dulu. Saya ini tercatat di Majelis Ulama Indonesia. Coba Ustadz baca namanya siapa di KTP yang asli. Muhammad Fadilah Umar Al-Faruq. Di surat MUI ini yang ditugaskan bekerja sebagai Muhammad, Ustaz yang membaca. Muhammad Fadilah Umar Al-Faruq. Ustaz baca 3 baris. 3 baris. Ini sama alamat. Yang 3 baris ini? Oh, 3 baris. Memperhatikan surat tugas nomor bla 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 MUI bla 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 tanggal 9 Agustus 2014 bersama ini kami merekomendasikan nama-nama yang tercantum di bawah ini untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam yang di pengungsian akibat bencana alam Gunung Sinabung. Siapa? 1 Muhammad Fadilah Umar. Nomor KTP-nya cocokkan dengan KTP, tapi ini KTP baru ya. Oh ya. Ini KTP yang lama. Tahun berapa Ustaz? Tahun 2000. Sini tahunnya di sini. Ya, 2014. Oke, 2014 ini ya suratnya. Ya. Jadi jangan tanya dulu siapa saya, universitasnya di mana, surat tinggalnya ada semua. Saya bacakan ini KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur. Nama Muhammad Fadilah Umar Al-Faruq, pendekar dari Bukit Tengkorak. Amin. Cocok dengan surat MUI ya. Jadi datanya saya ada di MUI. Surat tugasnya ada di MUI. Nanti kalau ditanya siapa dan siapa, nanti kita kasih tahu. Maksud saya saudara yang ada di seluruh dunia, khusus Indonesia, khusus orang Batak, saudara saya, khususnya pendeta. Yang saya juga kadang-kadang sedih juga. Kenapa sih ada pendeta? Memang begini cerita pendeta ini. Di zaman saya, pendeta itu bukan yang pintar jadi pendeta. Dimasukkan sekolah pendeta yang bandal-bandal, tukang ngelawan. Katanya supaya tobat dibuatnya sekolah pendeta. Tapi mohon maaf ya, di Islam juga ada juga mirip-mirip ya. Kalau bandal-bandalannya masukkan ke pondok pesantren biar tobat bisa jadi baik. Ada juga.
Tapi kalau nggak tobat di pondok pesantren, ustaznya jadi ustaz yang nggak tobat juga. Pendetanya juga ada juga begitu. Nggak tobat-tobat nih hatinya ini, jiwanya ini, ya tetap juga. Makanya ada juga pendeta berantem. Ada juga gereja, satu gereja nggak saya sebut namanya, pemimpin tertingginya nomor 1 sama nomor 2-nya berantem. Nah, tanya saya langsung nanti, saya berikan datanya. Maksud saya kembali kepada topik yang saya udah utarakan dari tadi. Rasul Muhammad yang sangat mulia itu menikah istri yang kedua, coba, kepada perempuan yang muda beliau. Lihat ya, resmi perempuan ini dinikahkan. Satu, resmi dinikahkan. Kalau Islam resmi dicak kabul. Kalau orang Kristen resmi dipesta-pestakan. Ya. Kalau orang Batak misalnya ya, resmi diadat-adatkan. Pokoknya resmi. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Kalau zaman saya tahun 90 di kantor, saya nggak sebut nama dan agamanya dan sukunya. Bos itu sekretarisnya cantik, dibawa makan siang. Tapi makan siangnya di hotel. Katanya istirahat dulu di kamar hotel 2-3 jam. Urusan kalian lah, apa yang mau kalian pikirkan, dikerjain apa di situ. Urusan kalian itu. Tapi maksud saya, itu tidak diperistri, tidak dinikahi dengan sah, tidak dicak kabul, tidak dipestakan seperti orang Batak, apalagi tidak diadat-adatkan. Wahai kita orang Batak, kan Bahasa kita orang diadatkan. Batak apa itu? Bahasa orang Batak kalau Diadati, dipestahon mak, dioli, dipangoli mak, dipamuli mak boru-boru, dipangoli mak bawa, dipestahon mak, diadati mak, resmi sah suami istri. kalau yang tidak sah Yang tadi itu yang apa? dibawa ke hotel. Bahasa Bataknya. Bahasa Bataknya, ibuan-buan mak boruai tu hotel. Jaladong dodok kanak kainatai, alai hudok mahadus. Titik-titik Arian Bandi Borngin. Nanti dipanjangi oleh orang kita Batak yang di Medan khususnya. Titik-titik Arian alai Bandi Borngin. Nah, begitulah. Kalau udah makan siang di hotel, istirahat dulu di kamar hotel 2-3 jam. Dibersamai oleh sekretaris. Lanjutnya cerita, Gini, maksud saya. Ustaz. Ini istri sudah sah tadi. Ya. Dicakobul resmi, dinikah secara resmi, dipestakan, diadatkan. Tapi apa yang terjadi? Saudaraku semua lihat. Rasul Muhammad yang sangat mulia itu mengatakan, wahai istriku yang sah, kau pulanglah ke rumah bapakmu dulu. Besok kita jumpa. Udah jumpa besok, mereka bertemu bermain-main di depan rumahnya orang tuanya itu, orang tua perempuan. Memang habis main-main, Rasulullah bilang, saya sih mengurusi agama, mengurusi umat. Karena dia kan sekaligus juga pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin negara. Ya, di Madinah. Akhirnya apa? Ditinggalkan istrinya, tinggal di rumah mertuanya tadi. Besoknya saya pergi dulu urusan agama, nanti kita ketemu sore. Kalau enggak saya nggak sampai sore malam, besok kita ketemu. Besok, saudaraku ketahuilah, siapapun Anda ketahui, Rasul Muhammad tercatat 3,5 tahun istrinya tidak pernah sama tidur di satu rumah. Dari mulai menikah resmi, kawin resmi, icakobul resmi, dipestakan resmi, 3,5 tahun. Tambahkan ke pernikahannya, kalau 11 pun dia menikah, tambah 3,5, 14,5. Kalau 13 dia menikah, tambah 3,5, 16,5 tadi. Banyak riwayat yang resmi 13 tahun waktu menikah, tambah 3,5 tahun bercinta, pacaran, berteman. Maka saya udah tulis judul buku, menikah resmi, icak kabul resmi, baru pacaran. Oke? Bisa terima? Bisa. Wahai orang Islam, menikah resmi, icak kabul resmi, baru pacaran. Kita kembali lagi ke Tunggu, saya teruskan sedikit lagi, Ustaz Ipong. Yang Rasulullah Jadi itu. Rasulullah ini menikahi resmi, icak kabul resmi, udah dipestakan resmi, udah silahkan bawa ini ke rumah diperistri. Iya. Tapi dia karena umur 13 tahun masih diteman-temani pacaran. Tidak ada pernah satu rumah, apalagi satu kamar, tidak pernah. Riwayatnya sohi. Tanya siapapun, jangan berdusta dan jangan menambah-nambah kurang. Jangan mengarang-arang cerita. Ini si Majuntak. Majuntak ngentar saudaranya Nasution. Si Majuntak satu kakek dengan Nasution, dengan Pohan, dengan Siahan, dengan Utagaul. Ada di Indonesia. Lagunya, Kuat, lagunya yang lain, lagunya. Yang si Majuntak kan Majuntak Gentar. Oh, Majuntak Gentar. Kalau ini opung na mertua na bolon sisinga mangarazai razana marsa angapi dok pelung opung namar muliai namar tua jala nasangapi sisinga mangaraja.
Oh, itu orang yang marga sangat mulia. Singamangaraja. Itu Raja Batak yang terkenal sampai 12 generasi. Itu lagu marga apa itu? Marga Simajuntak mertuanya. Enggak, yang lagu tadi kan Lagunya si Singamaraja yang dikarang Simajuntak karena mertuanya si Raja Singamaraja ada Simajuntak. kok ada gitu apa? Itu karena itulah mengganti musiknya orang Batak, gondang Batak namanya. Iya, iya. Oke. Iya. Jadi maksud saya, Iya. janganlah buat kata-kata omong-omongan yang rendah, wahai pendeta doktor profesor yang mulia. Iya. Begitu ya, doktor profesor mulia. Iya. Jangan kau tambah-tambahilah kata-kata yang rendah mutunya. Kau bilang tukang kawin hanya 9. Lihat lagi. Itu 3,5 tahun tidak satu rumah, tidak satu kamar. Tapi setelah 3,5 tahun resmi mereka pesta kenduri. Sejak baru itu kalau 13 tambah 3,5 16,5. Zaman itu sudah besar banget itu. Bapakku mengawini mamaku umur 15. Kami ada 12 orang. Satu bapak, satu mama. Sehat semua. Tinggi besar. Saya nomor 11 ini. Maksud saya apa? Wahai bapak pendeta doktor profesor yang mulia-mulia dimuliakan di gereja-gereja ya. Janganlah kau bikin kata-kata, pernyataan-pernyataan yang rendah, yang bodoh. Ya. Itu menunjukkan kebodohan sendiri. Nyatakan yang sebenarnya. Tambahan lagi. Istri berikutnya adalah istri-istri sahabatnya yang mati dalam perang membela kebenaran agama. Bayangkan wahai pendeta di zaman itu, agama apapun di zaman itu, tahun-tahun 600 Masehi, 600-an Masehi, menyembah berhala, ada patung di gerejanya. Tapi Rasulullah menghilangkan berhala. Murni menyembah Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berikutnya dia beristri-istrinya yang berikut-berikut adalah sahabat-sahabat yang mati dalam perang. Maka istrinya mereka itu pada janda, dinikahi untuk melindungi, menafkahi. Nah itu dia. Dan ada itu di antara 9 itu tidak pernah digauli. Yang kita masuk orang tua bergaul suami istri, tidak ada. Saking mulianya Rasul itu. Hanya dijumpai berngobrol urusan agama, urusan keluarga, memberikan nafkahnya, melindungi, menafkahi. Tapi tiga-tiganya kau pendeta, kau profesor doktor yang dimuliakan di gereja, kau bilang tukang kawin, janganlah ya. Stop. Mulai hari ini Simajuntak menyampaikan, pernah pendeta, kalau pun jadi pendeta besok boleh juga kalau kau di gereja. Kami mengatakan yang benar bahwa Yesus Kristus itu yang mulia itu adalah Isa Al-Masih yang sudah berpesan, pesan terakhirnya akan datang seorang penolong yang lain. Utusan Allah yang terakhir namanya Ahmad menjadi Muhammad. Dia dipenuhi kebenaran, dipenuhi roh kebenaran. Roh kebenaran adalah roh suci, roh kudus. Dia dipenuhi roh kebenaran, roh suci, roh kudus, mengajarkan seluruh kebenaran itu. Maka seluruh kebenaran itulah Islam agama yang sempurna. Di mana disebut Islam agama yang sempurna? Ibu-ibu, di mana ayat Islam inilah agama yang sempurna? Inna dina indallahil Islam. Ustaz pun 9,5. Di mana dibilang Islam agama yang sempurna? Ibu-ibu, Umi Ustazah, di mana ayatnya disebut agama Islam? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tambah poinnya setengah. Itu 10. Ni'mati itu. Islam itu disebut agama sempurna di pas kondisi itu namanya momen Haji Wada. Itu ayat terakhir diterima Rasulullah di Haji Wada. Ayat terakhir itu mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Kusempurnakan agama untuk kalian. Berarti kan datang sahabat bilang ini agama yang sempurna untuk kita. Begitu kira-kira nanti yang disempurnakan ustaz-ustaz kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kembali kepada tema kita tadi itu. Tuan Guru tertarik kepada Islam. Terus akhirnya karena Islam itu tadi karena Islam itu suci. Pendeta selalu bilang, inilah gereja tempat suci beribadah kepada Tuhan. Subhanallah, aku bilang sama pendeta, pendeta, rupanya kuliah Islam itu selain sandalnya dilepas, sepatunya dilepas, bersih di dalam. Apa salahnya kau bilang Pak Pendeta? Pendeta ini kebetulan bapak tua saya Simajuntak pendetanya. Bapak tua Simajuntak. Pendeta bapak tua. Kau bilanglah sama kita ini jangan masuk sepatu dan sandal. Tapi akhirnya dia bilang,
begininya itu bapak tua, orang tua yang di Jakarta itu yang pintar-pintar dokter profesor itu yang bikin semua itu. Nah itu aku makan hanya di pendeta di gereja di sini lah aku ini. Nggak bisa aku buat apa-apa kata dia. Nah, maksud saya begitu lagi saya perhatikan di Islam bukan hanya sandal dan sepatu yang dilepas. Kakinya dicuci lagi. Waktu itu pas saya lihat ada pancurnya kan di masjid itu ada keran pancur. Tadi dicuci-cuci kaki ini sampai diangkat-angkat dicuci-cuci tadi gini. putar-putar sampai nabi kan? Dicuci-cuci. Masalahnya sampai akhirnya aku bilang hebat kali orang Islam ini. Itu dia. Kaki dicuci. Masuk ke dalam kuliah pula di dalam ambal kayak gini. Rupanya sejarah yang kita tahu sekarang. Ambalnya mentereng. Kalau orang Batak kalau ada ambal di rumahnya 2 meter kilometer orang kaya, orang keren, orang mewah. Jarang. Ya, paling ambal di rumah saya 1 meter kali 2 meter. Maksud saya, begitu saya melihat itu saya sangat kagum. Wah, Pak Pendeta saya bilang lagi, Pendeta, rupanya kakinya pun dicuci, baru bisa masuk ke gereja, ke masjid. Baru mereka sujud lagi menyembah. Seperti yang aku dengar cerita di sekolah minggu, Nabi Musa sama umat Israel sujud kepalanya sampai ke tanah menyembah. Dan termasuk juga Yesus Kristus yang mulia itu, yang Islam masih di Islam, sujud juga dia menyembah ke tanah. Betul. Kepalanya sampai ke tanah. Tadi memohon-mohon kepada Allah. Akhirnya saya lihatlah ke masjid lagi saya intip. Wah, sujud mereka serentak. Saya sangat berkesan. Kenapa? Ada lagunya. Gimana lagunya? Lagunya begini. Kami di gereja itu menyanyi. Ya, gimana? Mungkin ya begitu adanya. Saking menyanyinya, saya pula tukang nyanyinya itu. Gimana? Nyanyinya begini. Rupanya sewaktu saya lihat sujud di masjid itu tiba-tiba, kan diam-diam. Mungkin kalau nggak zuhur atau asar, oke? Zuhur asar kan diam-diam orang Islam, berdiri diam-diam, nunduk diam-diam. Pas sujud gitu, saya terkesima, termangu, terkesima. Bernyanyi. Akhirnya saya ingat lagu kami. Ku sembah kau Tuhan, ku sujud padamu, oh Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Kalau di Pentekosta ada begini lagunya. Ku sembah kau Tuhan, ku sujud padamu, oh Tuhan. Tahu kami nggak pernah sujud, nggak pernah sujud. Oh iya. Waktu itu kubacalah ada kamus dalam kitab itu bagian belakang. Apa arti sembah sujud? Rupanya sujud itu harus sampai kepalanya zaman Nabi Musa, Nabi Abraham di Kristen, Ibrahim di Islam, sujud kepala sampai ke tanah, sujud menyembah Tuhan pencipta langit itu. Tapi di gereja nggak bersujud. Di gereja ya kami hanya menyanyi pakai oh Tuhan, oh Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Sing so ini ibaratnya nih gitar. Sing so, ku sembah kau Tuhan, ku sujud padamu, ku sembah kau. Begitulah berulang-ulang lagu itu. Itu di gereja ya? Di gereja. Konser. Bukan hanya konser, maksudnya sangat indah sekali rasanya. Sangat merdu menyanyikannya. Itu lo Manggaul ada nggak lagunya? Ada. Di gereja mana itu? Nah, KBP juga ada rupanya. Ku sembah kau. Kadang yang bahasa Indonesia yang di kota ya. Sekarang sih Tiberias. Oh, Tiberias ya. Tiberias, apalagi Tiberias. Sekarang di masjid nggak bisa bernyanyi. Nggak bisa bernyanyi. Apa gunanya bernyanyi kalau tidak dilakukan? Rupanya ada pula omongan Yesus begini. Yesus berkata juga ada di kesempatan lain. Jangan kau dengar omongannya. Kau lihat apa yang dilakukan. Kau lihat apa yang dilakukan. Maka lihatlah apa yang dilakukan. Kalau yang benar ikuti. Kira-kira Yesus dulu kalau masuk ke bait Allah bernyanyi gitu tidak? Sepertinya tidak pernah. Setahu saya membaca kitab-kitab sejarah dan Yesus tidak pernah menyanyi. Ini dengarkan. Jadi nggak tahu dari mana ini sebenarnya. Tapi begini ceritanya. Menyanyi ini sebenarnya begini. Kasih nasihat buat pendeta. Sekarang kan gini ya. Oh, satu lagi lagunya yang berbunyi. Ini sama dengan Pak Pendeta. Ya, kan Pak Pendeta membuat-buat yang tidak diajarkan Yesus dan tidak dilakukan Yesus. Itu berarti kan mengarang, mengada-ngada. Membuat-buat yang tidak ada, itu kepintaran pendeta lah itu ya. Saya bilang kepintaran pendeta lah. Tapi kalau apa artinya kepintaran kalau nggak cocok dengan gurunya, ya kan? Dan seperti yang aku bilang tadi, Yesus ini kan tidak pernah menyanyi. Iya betul. Tapi orang kami di gereja itu bilangnya gini, kita ini pengikut Yesus. Kita harus seperti Yesus. Pak Pendeta, selalu engkau bilang Pak Pendeta. Waktu saya juga masih muridmu ya kan? Cocok itu.
Tapi mungkin yang pendeta sekarang nggak bakal guru saya, ya kan? Karena saya udah tua ini ya. Ya. Udah 70 kurang saya umur saya ini Pak Pendeta. Pendeta yang muda-muda sekarang ketahui lah ya. Selalu kita di gereja tuh Pak Pendeta kita itu bilang, kita mengikuti Yesus. Kita harus mengikuti Yesus. Kita harus seperti Yesus. Ada lagunya itu, lu menggaul. Gimana lagunya? Mengikuti Yesus, mengikuti Yesus. Aku mau seperti Yesus. Aku mau seperti Yesus. Aku heran Pak Pendeta yang muda-muda sekarang, apanya yang kita ikut? Mohon maaf ya, sejuta maaf semuanya ya. Yesus itu disunat. Kalaupun pengikutku sunat kalian nggak dibilang, tapi kalau kita perhatikan sunat itu dari Nabi Abraham. Pangkal Ibrahim kan bawa agama. Karena Abraham lah bapak segala orang percaya. Waktu ada Nabi Ibrahim belum ada Yahudi. Belum ada Yahudi lah. Kan keturunan Abraham. Tradisi Yahudi katanya para pendeta. Yesus sunat itu karena dia Yahudi. Padahal Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Nah, belum ada. Abraham itu anaknya pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ishak itu anaknya dua, Yakub sama Esau. Esau yang abangan. Yakub nomor 2. Yakub mempunyai istri sampai 4, anaknya 12. Yang 12 anak inilah menjadi 12 suku, 12 marga, menjadi suku Bani Israel. Salah satunya berarti namanya Yehuda. Bani Israel itu salah satu di salah satu suku di Bani Israel itu namanya suku Yehuda menjadi Yahudi sekarang. Oke? Berarti Bani Israel itu adalah Bani keturunan Nabi Yakub. Yakub tadi anak siapa? Anak Ishak. Anak Ishak ada 2, Yesa dan Ishak. Ya, Esau. Ishak itu anak siapa? Anak Abraham. Berarti kan Yakub itu cucunya Abraham. Anaknya Abraham Yahudi. Berarti cicit. Berarti Yahudi adalah cicitnya Abraham. Nggak mungkin lah Abraham Yahudi. Betul. Betul nggak? Pendeta yang muda sekarang, betul nggak? Betul. Jadi Abraham bukan Yahudi. Keturunannya cicitnya lah yang menjadi Yahudi. Kalau misalnya ada satu saja ayat di Bible yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah ada Yahudi. Bibelnya Kristen. Ya, misalnya ada satu ayat saja, maka Tuan Guru siap masuk Kristen. Kalau ada di Bibel yang sama di seluruh dunia, baik bahasa apapun, ada ayat mengatakan Abraham Yahudi, saya ikut pendetanya. Tapi kalau nggak ada pendetanya, wajib semua masuk Islam. Wajib semua masuk Islam. Mana tahu maksud saya, nanti dibuat Bibel di karang. Ini Abraham dibuat ayat-ayat tambahan. Tapi seluruh Alkitab, termasuk Alkitab yang saya pegang, Alkitab bapak saya tahun 57, kita buka nanti, nggak ada di situ. Karena macam mana kamu bikin Abraham menjadi Yahudi, sedangkan Yahudi adalah satu suku dari anak Yakub yang disebut Israel. Cucu. Maka Bani Israel itu 12 suku keturunan Nabi Yakub yang bergelar Israel. Sedangkan Nabi Yakub bergelar Israel, anaknya Ishak. Ishak ini bersaudara Ismail. Ishak tadi anaknya 2, Esau dan Yakub. Yakub yang keturunan 12 menjadi Bani Israel. Gini. Jadi maksudnya saya itu, kembali kepada tadi. Akhirnya setelah saya melihat sucinya yang disebut pendeta, ini gereja tempat suci beribadah kepada Tuhan, akhirnya bersadar. Pendeta itu mengatakan juga, memang Islam itu bersih dan suci. Pikir-pikir omongan dia ini masih panjang nih cerita ini. Ini pendeta tua ini 9 juta nih Bapak Tua aku ya. Kita bersambung aja Tuan Guru. Ini sudah bersambung. Semalam ini. Semalam. Sudah malam. Jadi begitu bilangnya, iya Islam suci. Abangku pun Siskariot, Simajuntak mengatakan memang yang bersih Islam itu suci. Jadi Pak Pendeta, buatlah gereja itu bersih dan suci, supaya omongan pendeta yang mengatakan gereja ini tempat suci beribadah kepada Tuhan. Oke, tolonglah buat. Kenapa? Saya pernah pengalaman pakai sepatu baru, bludru, beli mahal, yang bergerigi di bawahnya. Karena kami kan jalan kaki dari rumah ke gereja, di pinggir jalan aspal. Tapi kan kadang-kadang minjak rumput, karena ada mobil lewat berpapasan. Maka tak bagaimana, sampai saya di gereja duduk. Di gereja kan duduk berbaris-baris, perempuan laki-laki berdampingan, nggak masalah. Waktu saya duduk, diam, kira-kira berapa menit, baulah sekitar saya. Bau sekitar saya. Bau busuk. Akhirnya saya marah, karena orang kita kan leadernya. Siapa yang bau nih? Mohon maaf ya, sejuta maaf. Siapa yang ketut? Semua diam. Akhirnya nggak ada. Ayah nginjak kotoran.
Semua ngangkat sepatu lah kan, sandal sepatu. Sandal kan biasanya kalau ke gereja sandal bagus kan, yang baru, bukan sandal jepit. Buka sepatu. Saya yang terakhir karena saya kan, saya orangnya baru datang. Akhirnya saya yang terakhir mengangkat sepatu. Saya angkat sepatu bludru, warna kulit, yang bergerigi di bawah. Ternyata ada kotoran. Agak rupanya di celah-celah bergeriginya tuh udah kotoran yang bau busuk. Astagfirullah. Hanya malulah aku buka sepatunya, campakkan, padahal sepatu baru masih. Campakkan ke lapangan-lapangan itu. Satu lagi kan bersih. Satu lagi gue letakkan di teras gereja itu. Akhirnya malulah aku. Kalau aku hubungkan ke sini waktu saya ngomong Pak Pendeta, aku ingat Pendeta. Dulu pun waktu saya ke gereja itu waktu SMA, kita kelas 1 itu. Nginjak kotoran masuk ke gereja. Buatlah peraturan di gereja, jangan masuk sepatu dan sandal ke gereja. Tapi ada 1-2 gereja yang tidak masuk sandal dan sepatu ke gerejanya. Mungkin setelah omongan saya itu dulu mungkin itu terinspirasi lah Pendeta. Tapi bukan hanya itu. Tapi orang Islam dicuci lagi kakinya ke keran. Saya termangu-mangu. Dan sejak itu terbukalah hati saya. Dan akhirnya pikir saya, pendeta selalu bilang Islam ini salah, Islam ini sesat. Alamak, nggak betul kali. Mulailah mencari kitab-kitab Islam. Kubacalah. Dan pas pula pertama kali ketemu, namanya ada buku kecil 25 Nabi di Islam. Nabi apa? 25 Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Hah? 25 apa Nabi dan Rasul? Kan buku Islam. Pertama kali saya ke toko buku Islam. Begitu ku buka daftar isi. Nabi Adam. Nabi Adam. Kok Islam ada Nabi Adam? Nabi Nuh. Sama kan hurufnya? Nabi Nuh. Baru ada lagi Nabi Musa, sama. Nabi Daud sama. Sulaiman, Salomo. Sulaiman kan? Sulaiman bahasa Indonesia juga. Abraham, Ibrahim. Ini Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Yahya, sama semua. Nabi Yahya, Yohanes, Zakaria, Isa Al-Masih, di Kristus, Yesus. Nah, ini kok ada sama ini? Kata pendeta, Islam ini kebalikan yang kita tahu, yang benar-benar dibilangnya kebalikannya, yang selamat dibilangnya kebalikannya. Baik, bersambung Tuan Guru. Bersambung. Karena durasi waktu ini semalam. Usah ibu mau pulang, waktunya habis. Karena kita, insya Allah penonton, saudaraku, Pak Pendeta juga, kita lanjutkan pembicaraan yang jujur apa adanya. Terima kasih, salam hormat kepada semuanya. Terima kasih, kita akan bersambung. Itu tahun berapa masuk Islam? Enggak, pertanyaan, satu pertanyaan. Tahun berapa masuk Islam? Seharusnya tahun saya umur 40. 40? Umur saya 40. Selama itu. Sama dengan Nabi-Nabi diangkat umurnya 40. Saya lahir tahun 60. Berarti kalau umur 40, tahun berapa? Tahun berapa kalian yang urus? Kan udah pintar. Pendeta apalagi dokter pintar lah. Saya lahir tahun 60. Anda yang umur urus 40, pas saya masuk Islam. Bapak pendeta, Anda yang urus. Jadi seharusnya sama dengan calon Nabi, calon Rasul. Umur 40. Insya Allah kita sambung berikutnya dengan apa adanya. Dan saya sangat mencintai, mengasihi saudaraku seluruh dunia, mau Kristen, Buddha, Hindu, karena kita saudara dari keturunan kakek kita Abraham, Ibrahim, atau dari Nabi-Nabi Nuh. Baik, saya tutup. Beliau ini masuk Islam tahun 1960, ya. Dan masuk Islamnya lahir. Beliau lahir tahun 1000 sudah hang ini. Beliau lahir tahun 1960. Walaupun salah tulis. Masuk Islam umur 40. Silakan umur 40. Tahun berapa pertanyaannya? Tahun berapa beliau masuk Islam? Silakan Bapak para pendeta yang urus. Silakan. Tapi saudara yang Islam cari tahu kenapa saya disunat umur 45. Itu masalah kita Islam. Gitu ya. Antara Islam. Saya masuk Islam umur 40, tapi kenapa saya disunat umur 45? Masalah juga ini saudara Islam kita ini. Istrinya juga dibawa masuk Islam juga istrinya. Sekarang istrinya jadi pejuang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa majelis. Wabarakatuh.
Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.